telepon begini, saya mau tidur. Itu antara tidur, sadar dan tidak sadar. Kalau saya ini begini, saya belum tidur, tapi ada tangan yang keluar dari Alkitab. Tapi saya bilang tidak, ini bukan mimpi, saya bilang. Ini nyata. Saya lihat dia nyata. Jadi seperti saya barusan tertidur lelap, kok tiba-tiba dia langsung datang seperti itu. Ada tangan yang keluar dari Alkitab. Dengan tangan ini langsung pegang tangan saya. Dia bilang, Tuhan Yesus bilang, aku akan menolongku. Dia pakai kolor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, jumpa kembali di Al Ayyubi Channel. Dan kesempatan kali ini kembali saya angkat videonya pastor atau pendeta Aliuddin, ya, yang menampilkan kesaksian seorang ibu-ibu, seorang wanita yang juga mengaku sebagai seorang murtadin, saudara-saudariku. Tapi aneh pasti aneh, dan ngakak pasti ngakak, terus janggal pasti janggal. Seperti itulah kesaksian murtadin, saudara-saudariku, ya. Wanita ini melihat tangan keluar dari Alkitab katanya. Kalau si Handayani kan melihat kaki kotor dari awan, dari balik awan muncul kaki kotor, tubuh kotor, dia pakai kolor gitu kan. Nah, kalau ibu ini teman-teman ya melihat tangan keluar dari Alkitab. Bagaimana kisahnya? Kita langsung simak. Tapi sebelumnya saudara-saudariku ya, saya izin mengupload ini ya, memberitahukan ini adalah pondok pesantren IT Nur Maulidah. Di sini jumlah santrinya sudah berjumlah 12 orang, saudara-saudariku ya. Ini adalah pondok pesantren gratis, semuanya gratis, buku, kitab dan lain sebagainya, makan semuanya gratis. Dan santri di sini ini adalah mereka-mereka yang kurang mampu, saudara-saudariku ya. Dan pesantren ini kali ini sedang membutuhkan dana ya, membutuhkan laptop, saudara-saudariku. Jadi bagi yang memiliki keluasan rezeki, silahkan bisa dikirimkan melalui nomor rekening yang ada di video ini, saudara-saudariku ya. Oke, kita langsung ke videonya. Shalom, saudara kekasih dalam Kristus, berjumpa lagi dengan saya Aliuddin. Hari ini saya ada di Papua, di tempatnya di Sentani. Saya hari ini berjumpa dengan seorang ibu. Teman-teman, ini saya ambil dari channelnya Aliuddin ya. Aliuddin yang katanya murtadin dari Aceh, tapi baca Al-Quran nggak bisa. Murtadin ya, ngaku murtadin, ngaku Aceh, istrinya bilang Medan. Tadi saya habis melayani di gereja di Sentani ini. Saya tiba-tiba berjumpa dengan ibu. Ibu ini menyapa saya, Bapak Pendeta Aliuddin, saya ini orang Muslim sebelumnya. Makanya saya tidak kenal ibu ini, dan saya perkenalkan dengan Bapak Ibu, sudah kasih dimanapun Anda berada. Ibu silakan, siapa namanya Ibu? Shalom, nama saya Yatmi. Saya dari Desa Muntuk, Kecamatan Seringin, Karanganyar, Jawa Tengah. Jawa Tengah ya, ibu ini dari Jawa Tengah. Ya, silakan Ibu. Saya latar belakangnya, backgroundnya Muslim, keluarga Muslim semua. Jadi emang dari kecil orang tua tidak mengajarkan saya untuk mengaji. Mengaku dari Muslim, seluruh keluarganya Muslim, tapi orang tuanya tidak mengajari wanita ini untuk mengaji. Ini kan soak. Ini kan soak, teman-teman. Nggak mungkin lah orang tua Muslim tidak mengajari anaknya untuk mengaji atau menyuruh anaknya untuk pergi mengaji. Itu saya rasa nggak mungkin, teman-teman. Ya, saya rasa nggak mungkin, karena menuntut ilmu dalam Islam itu adalah sebuah kewajiban ya. Kewajiban menuntut ilmu. Ini ya soak menurut saya nih. Jadi dulu saya tidak tahu artinya mengaji, itu juga tidak mengerti.
artinya mengaji itu ndak mengerti gitu ya. Kalau kita sembahyang cuma ikut-ikut saja, macam kita macam sembahyang tarawih ke apa, cuma ikut saja, maksudnya tidak mengerti. Oh, sembahyang juga ikut-ikutan tapi nggak mengerti apa itu sholat gitu ya. Ini kan somplak saudara-saudariku. Kalaulah benar wanita ini betul-betul berasal dari muslimah saudara-saudariku. Kalaulah betul, ya dapat dipastikan berasal dari, ya, kan orang murtad itu tidak jauh-jauh dari tiga hal saudara-saudariku ya. Menurut saya orang yang keluar dari Islam itu tidak jauh-jauh dari tiga hal. Hal yang pertama bodoh, ya, bodoh dan tidak mau belajar atas kebodohannya tersebut. Terus yang kedua, biasanya ya lapar, himpitan ekonomi dan lain sebagainya, tidak mau bersabar dan tidak mau berusaha atas kondisi tersebut. Terus yang ketiga, biasanya karena pernikahan. Ya, entah itu kena rudal duluan kalau perempuan, kalau laki-laki biasanya merudal duluan. Ya seperti itulah karena pernikahan ya teman-teman ya. Yang laki-laki ikut istri atau yang istri ikut suami. Begitu teman-teman, nggak jauh dari tiga hal tersebut ya. Apa artinya Apa ya? artinya begitu? Ikut aja. Oh iya, tapi saya yakin kuat dugaan saya ya. Kuat dugaan saya, wanita ini bukan mantan muslimah, wanita ini bukan seorang murtadin saudara-saudariku ya. Karena dari awal sudah apa ya? Sudah cemen, pengakuannya itu sudah cemen. Katanya orang tuanya tidak mengajarkan mengaji dan lain sebagainya, sholat nggak ngerti dan lain sebagainya gitu kan. Saya yakin kuat dugaan saya wanita ini bukan murtadin. Ya, sembahyang ngaji ikut-ikutan ya. Ya. Terus pernah kelas 6 saya punya nenek orang Katolik, dia tinggal di Jakarta. Lo. Katanya seluruh keluarganya muslim. Neneknya kok Katolik? Ini jalurnya dari mana nih? Jalur neneknya kok bisa Katolik? Katanya seluruh keluarganya muslim. Kalau seluruh keluarganya muslim pasti kakek nenek muslim, ibu bapak muslim, tante muslim gitu kan. Ini kan apa kok neneknya Katolik? Ini jalurnya dari mana? Atau jangan-jangan wanita ini Katolik sejak lahir, teman-teman. Katolik sejak kecil ya, dilahirkan di lingkungan Katolik, dibesarkan di lingkungan Katolik. Sekarang kita masuk ke inti kesaksiannya, saudara-saudariku. Pernah suatu malam sekitar jam 11:30 begitu, kita habis teleponan dengan saya punya suami sekarang ini, dan kebiasaan saya kalau tidur saya buka Alkitab, saya taruh di sebelah kanan di atas kepala. Saya habis telepon begini, saya mau tidur, itu antara tidur sadar dan tidak sadar. Kalau saya Antara tidur dengan tidak tidur, antara sadar dengan tidak sadar. Ini mirip-mirip dengan si Handayani, teman-teman. Saya itu seperti tidur tapi tidak tidur gitu kan. Seperti mimpi tapi tidak mimpi. Nyata sekali. ini begini, saya belum tidur tapi ada tangan yang keluar dari Alkitab. Tangan ini langsung pegang tangan saya. Dia bilang, Tuhan Yesus bilang, aku akan menolongku. Wih, mantap kesaksiannya ya. Belum tidur, ada tangan keluar dari Alkitab, saudara-saudariku ya. Coba kita bayangkan, saudara-saudariku, tengah malam jam 12 malam, misal ya, tiba-tiba ada tangan, ada tangan keluar dari Alkitab gitu kan? Ini kan, aduh. Tangan ini langsung pegang tangan saya. Dia bilang, Wih, ada tangan keluar dari Alkitab langsung memegang tangannya ibu ini. Itu bukan muhrim kok main pegang-pegang. Aduh,
Kuculuk nih murtadinnya Aliudin ya, saudara-saudariku ya. Coba kita bandingkan dengan yang di sini. Waktu saya tertidur, saya seperti mimpi tapi tidak mimpi. Nyata, nyata sekali. Tuh kan mirip teman-teman. Kalau yang di sini seperti tidur tapi tidak tidur. Kalau yang di sini seperti mimpi tapi tidak mimpi. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki. Kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba turun dari awan itu utuh satu badan. Kotor sekali. Dia pakai kolor. Nah, ini yang legend saudara-saudariku ya. Kalau yang di sini bersaksi jam 12 malam ada tangan yang keluar dari Alkitab. Kalau yang di sini mimpi tapi tidak mimpi, didatangi Tuhan, kakinya kotor, tubuhnya kotor dan dia pakai kolor. Kalau muslim dan muslimah tentunya tak akan percaya dengan kesaksian-kesaksian yang model seperti ini. Nah, yang menjadi pertanyaan saudara-saudariku buat saudara-saudara kita yang non-Islam di luaran sana, ya, non-muslim di luaran sana, kalaulah mereka-mereka yang percaya dengan kesaksian seperti ini, kira-kira mana nih yang betul di antara kedua wanita ini, kesaksian kedua wanita ini? Kira-kira yang mana? Yang dia muncul tangan, keluar tangan dari Alkitab, atau dia yang kakinya kotor, tubuhnya kotor dan dia pakai kolor katanya. Kira-kira buat mereka yang percaya dengan kesaksian seperti ini, kira-kira mana nih yang betul nih di antara kesaksian kedua wanita ini? Salam akal sehat. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya selalu berpesan, jangan pernah percaya dengan kesaksian orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang murtadin, karena rata-rata kesaksian mereka adalah kesaksian koplak.